Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Masih mengenai perencanaan keuangan yang dipersiapkan untuk calon ibu dan bapak rumah tangga. Setelah kemarin kita telah bahas teori piramida ekonomi ke-1 dan teori piramida ekonomi kedua, dalam video kali ini saya akan membahas secara singkat tentang teori piramida ekonomi ketiga, yaitu investasi. Oh iya, untuk teman-teman yang belum menyimak pembahasan sebelumnya, ada baiknya untuk membuka dulu video saya sebelumnya, agar pembahasannya bisa berkesinambungan. Linknya sudah saya cantumkan di box deskripsi ya. Nah teman-teman, mari sekarang kita masuk ke pembahasan inti tentang investasi. Berikut saya sudah rangkumkan 6 pertanyaan dasar tentang investasi. Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Sedangkan menurut ilmu ekonomi, investment diartikan sebagai pembelian dari modal yang tidak dikonsumsi tapi digunakan untuk produksi yang akan datang. Banyak yang belum mengerti kenapa kita butuh investasi. Salah satunya untuk melawan inflasi ekonomi yang terjadi setiap tahunnya, teman. Meski tidak terasa, tapi hal tersebut bisa memakan perlahan-lahan aset atau harta yang kita kumpulkan dengan susah payah. Selain itu, investasi bisa menjadi penghasilan tambahan selain gaji bulanan kita. Dan yang paling utama, agar kita kelak secara keuangan merdeka, teman-teman. Manfaat lainnya dari investasi adalah untuk menyiapkan kesiapan keuangan di hari tua. Selain itu, investasi juga menjadi sarana untuk melatih tanggung jawab dan membuat keputusan. Teman-teman, pernah mendengar pepatah yang berbunyi semakin cepat semakin baik? Hal ini pun juga berlaku dalam dunia investasi, karena investasi adalah proses pembelajaran panjang secara konsisten. Bersyukur pada masa sekarang ini ada banyak platform investasi yang bisa kita kunjungi secara online dan pendaftarannya nggak ribet. Dari mulai jenis investasi resiko kecil seperti emas, deposito, reksadana pasar uang, obligasi, kemudian resiko menengah seperti reksadana pendapatan tetap, P2P lending, reksadana campuran, dan resiko tinggi seperti saham, reksadana saham, atau kripto. Nah, dari penjelasan di atas sudah jelas ya teman, bahwa semua orang sebaiknya berinvestasi. Siapkan diri secara psikis dan finansial, karena investasi butuh modal dan kesiapan menanggung resiko. Teman-teman masih bingung cara memulai investasi? Saya akan bantu langkah awalnya. Pertama-tama, teman-teman harus cari tahu dan belajar terus tentang investasi. Kedua, teman-teman harus cari tahu apa yang ingin dicapai dan berapa lama, lalu mulai kumpulkan modal. Ketiga, teman-teman harus mengenali profil resiko masing-masing dan mulai berinvestasi. Nah, di sini hal penting yang harus teman-teman garis bawahi adalah sebaiknya teman-teman berinvestasi setelah memiliki dana darurat dan asuransi. Kemudian, ada baiknya teman-teman memakai uang dingin atau mati dalam berinvestasi. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan saya kali ini. Mari kita semangat selalu untuk terus belajar demi mempersiapkan terbaik secara dunia dan akhirat bagi diri kita dan generasi kita selanjutnya. Jangan lupa berinvestasi untuk akhirat juga ya, teman. Sampai jumpa lagi.